sebuah kesempatan dan kehormatan buat saya ketika alhamdulillah lulus seleksi untuk mendapatkan beasiswa master ya S2, dan itu di ITB. Di ITB itu kan diagnostik Pak ya, jadi kita belajar lebih banyak lagi dan pengalaman itu kemudian menjadi lebih lengkap ketika kita langsung masuk ke budaya orang lain ketika kita melakukan penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nih Pak Muhar. Pagi siap ya. Alhamdulillah, setelah saya kemarin dari Malang, tepatnya di UPT Malang. Iya. Nah, sebelum balik ke Jakarta, saya mampir dulu di Cirebon nih. Siap. Secara virtual tapinya. Nah, kali ini saya jumpai sahabat saya. Terakhir saya ketemu beliau ini di Bandung. Di sosok manajer dari UPT Cirebon. Ya, Pak. Nah, sebelum lebih lanjut dengan UPT Cirebon, berikut saya tampilkan riwayat tugas dari sosok Pak Ahmad Susilo. Berikut. Baik, riwayat tugas barusan sudah muncul ya. Mungkin kita udah ketahuin riwayat tugas Pak Ahmad ini dari mana aja, sehingga saat ini sebagai manajer UPT Cirebon. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Muhar. Gimana kabarnya nih Pak Muhar nih? Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu langsung ya? Ya, offline tapi virtual kita insya Allah silaturahim di virtual jalan terus. Amin ya Allah, amin. Jadi posisi di mana nih Pak Ahmad? Di Cirebon Pak sekarang Pak. Ya, jadi baru berapa bulan, 5 bulanan lah saya masuk di UPT Cirebon ini. Sebelumnya saya di UPT Bogor. Oh baik, ini baru jam 7 ini. Posisi udah di kantor Pak Ahmad ya? Di kantor, iya betul, sudah di kantor Pak. Maaf, sebelum aktivitas di kantor lanjut, saya seperti kemarin saya culik dulu. Karena mungkin kalau di atas jam 8 udah full tuh Zoom ya. Iya betul Pak. Ini udah ada jadwal yang menunggu juga nih. Nggak apa-apa lah. Udah penuh link gitu ya, di HP-nya udah penuh link ya. Baik, mungkin sekilas riwayat dari tugas selama di PLN Pak Ahmad. Mangga. Makasih Pak Muhar. Alhamdulillahirrabbilalamin bisa bersilaturahmi lagi nih dengan Pak Muhar setelah sekian lama ya. Kalau offline belum bisa ya Pak ya. Kita belum, sementara masih virtual dulu. Ya, kalau saya kebetulan saya OJT itu tahun 2004, tepatnya di Region Jawa Tengah dan DIY di P3B Jawa Bali ya Pak ya, yang kantornya ada di Ungaran. Kemudian pada tahun 2005 Januari saya dapat pengangkatan dan penempatan di UJT Salatiga, unit jasa teknik di P3B Jawa Bali, masih di Region Jawa Tengah juga. Kemudian 2007 saya kembali ke Region di bidang pemeliharaan sebagai AI Assessment. Kemudian tahun 2010 kebetulan saya mendapatkan amanah menjadi asisten manajer perencanaan dan evaluasi di UPT Semarang, masih di wilayah Region Jawa Tengah dan DIY. Kemudian pada tahun 2011 alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan direksi untuk menjadi pegawai tugas belajar nih di ITB 2011 sampai 2013, dan sempat juga menjadi research student di Hikita Laboratory di Kyushu Institute of Technology Jepang selama kurang lebih 8 bulan. 2013 setelah lulus, saya mendapatkan penugasan di Pusenlis, Pusat Engineering Ketenagalistrikan,
di bidang engineering transmisi dan distribusi, tepatnya di engineering transmisi. Kemudian pada tahun 2016 saya mutasi atau pindah ke unit induk transmisi Jawa bagian tengah, tepatnya di bidang perencanaan, subbidang engineering. Hanya setahun di engineering, kemudian tahun 2017 saya mendapatkan amanah baru sebagai Deputi Manager Manajemen Aset, dan itu juga cuma setahun. Kemudian 2018 tepatnya 1 Oktober saya mendapatkan amanah menjadi Manajer UPT Bogor, kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan, dan per 15 Februari 2021 kemarin saya mutasi atau mendapatkan amanah baru di UPT Cirebon. Kira-kira demikian Pak Muhar, perjalanan sampai hari ini. Iya, hari ini. Pak Ahmad dulu melamar PLN di mana, Pak? Kampus, Pak. Kebetulan angkatan saya itu direct shopping, Pak. Direct shopping itu jadi PLN langsung masuk ke kampus, dan kebetulan kampus saya di ITS ya waktu itu langsung didatangi PLN untuk rekrut alumninya lulusan dari elektro dan mesin ITS. Oh, jadi seperti kemarin Mas Hendrik juga ya, sama alumni dari ITS ya. Iya. Nah, kalau Pak Ahmad ini gimana? Sebelum tamat dari ITS, apa udah ada minat atau udah ada bayangan, wah ini saya harus di PLN, apa gimana Pak Ahmad? Ya, kebetulan saya di ITS kan ngambil teknik elektro ya Pak, meskipun waktu itu bidang studi saya kan sebenarnya di sistem pengaturan, atau kalau mungkin populernya sistem kontrol lah ya, belajar robotika. Cuman ya kebetulan kemarin sebelum masuk PLN saya sempat bekerja di Sampurna Printpack, unit bisnisnya HM Sampurna, cuma 7 bulan di situ. Kemudian ada peluang masuk di PLN, dan saya rasa kita bisa berkiprah lebih baik lagi dan bisa mengabdi lah istilahnya ke negara. Selain di PNS kan kita bisa mengabdinya di BUMN juga. Jadi saya memilih PLN, dan insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas saya di PLN sampai nanti purna. Insya Allah. Iya, padahal udah kerja itu, bisa beralih ke PLN nih, Mas. Ya, ya mungkin ini aja Pak, kalau di PLN bayangan saya kan memang beda ya. Karena saya di bidang studinya di sistem kontrol, kemudian kalau di PLN kan lebih banyak ke arus kuat. Cuman saya melihatnya hanya bahwa PLN merupakan BUMN dan tempat yang cukup bagus kalau misalnya kita mau mengabdi ke negara dan masyarakat. Sempat di luar transmisi ya? Maksudnya di luar P3B Jawa Bali gitu ya. Pak? Ya. Di Pak, di Pusenlis. Ya. Sempat di Pusenlis. Mana pengalaman pas S2 itu Mas, di mana? Mungkin dimulai dari Bandung dulu ya. Jadi ya sebuah kesempatan dan kehormatan buat saya ketika alhamdulillah lulus seleksi untuk mendapatkan beasiswa master ya S2, dan itu di ITB, dan banyak ilmu baru yang tadinya saya hanya paham ya istilahnya sedikit-sedikit, kemudian di advance lagi. Kebetulan di ITB itu kan diagnostik Pak ya, jadi kita belajar lebih banyak lagi, dan pengalaman itu kemudian menjadi lebih lengkap ketika kita langsung masuk ke budaya orang lain ketika kita melakukan penelitian di Hikita Laboratory di Kyushu Institute of Technology Jepang waktu itu selama 8 bulan. Kebetulan penelitian saya itu terkait dengan kegiatan yang cukup berhubungan dengan PLN, yaitu minyak trafo. Jadi di sana ngulik minyak trafo lah istilahnya gitu. Dan alhamdulillah ya berjalan dengan baik, dan bisa menyelesaikan tugas belajar saya di tahun 2013. Gitu, kira-kira gitu Pak. Mar. Untuk menjadi pegawai tugas belajar apa harus dipenuhi? Kemarin kebetulan memang
ada beberapa persyaratan langsung dari PLN pusat ya, salah satunya adalah masa kerja, kemudian nilai talenta juga itu di seleksi administrasi di internal PLN. Kemudian pada saat kita sudah lulus di ITB juga ada seleksi lagi, seleksi tes potensial akademik, kemudian ada bahasa Inggris, dan kemudian ada psikotes itu yang harus dilalui. Kemudian kalau misalnya sudah lulus dari sekian banyak orang, kebetulan kemarin yang diterima itu yang lolos tugas belajar S2 untuk jurusan teknik elektro itu kira-kira 11 orang Pak, 11 orang, dan kemudian ya setelah disaring dan lulus ya kita bisa mulai melaksanakan kuliah dan full kuliah, tugas belajar itu full di belajar di kampus. Kita ada sebenarnya tugas kita selain belajar, nanti setiap akhir semester kita membuat 1 atau 2 tulisan. Pertama sharing knowledge, kemudian ada tulisan lah, ada kurang lebih ada 2 tulisan nanti ini sharing knowledge sama semacam paper lah gitu ya, untuk kita sampaikan ke PLN pusat untuk kemudian menjadi bahan untuk diskusi teman-teman yang lain juga gitu. Setelah masuk dunia kerja, apa sehingga bisa ada pikiran untuk kuliah lagi gimana, untuk belajar lagi gimana bagi sosok Pak Ahmad ini? Motivasi pertama saya kan, saya masuk di PLN yang dunianya relatif berbeda dengan bidang studi yang waktu saya kuliah di S1 Pak ya. Jadi kalau di PLN kebanyakan tugas-tugas saya itu harus kuat lah atau tegangan tinggi. Kemudian di S1 saya kan kebetulan di kendali sistem kontrol. Nah makanya kemudian saya ingin istilahnya mengimprove lagi lah pengetahuan teoritisnya. Kalau di aplikasinya kan kita mungkin bisa belajar di lapangan ya, untuk segi dari teorinya, dan itu yang membuat saya tertarik. Kemudian yang kedua, dan kebetulan ya karena beasiswa gitu kan, karena beasiswa kesempatan langka dan mungkin tidak akan datang 2 kali gitu. Jadi kesempatan itu saya ambil dan ya alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Gitu Pak. Iya. Waktu ke Jepang itu keluarga gimana? Ikut? Ya, kalau di Jepang itu istri ikut cuman 3 bulan pertama. Oh gitu. Nah, karena mungkin ada kegiatan lain sehingga harus pulang ke Indonesia, dan sisanya ya saya jalani sendiri. Dan kebetulan memang di sana satu lab itu ada 2 orang Pak dari PLN dengan Joko Muslim yang sekarang ada di Bank Pak ya. Ya. Jadi kita bisa ada teman lah untuk diskusi di sana gitu. Ya gitu. Oke, selesai ya. 8 bulan di sana ya. Insya Allah 8 bulan Pak. Alhamdulillah. Terus Pak Ahmad kembali dari Jepang? Ya, kembali dari Jepang. Ya, di Jepang kan kita hanya riset Pak ya, cuma hanya penelitian. Kemudian hasilnya kita laporkan ke Profesor Hikita yang ada di Kyushu. Kemudian pada waktu kembali kita menyusun ulang laporan itu dalam bentuk tesis. Dan dalam bentuk tesis, kemudian pembimbingnya juga dari Jepang, 1 yang membimbing saya waktu research, dan 2 dari ITB, waktu itu Pak Profesor Suwarno dan Pak Umar Khayyam. Dan kemudian itu menjadi tesis, bahan tesis saya gitu di ITB. Setelah pulang dari Jepang kan kita masih menyelesaikan tesis ya. Setelah lulus, waktu itu bulan Agustus lulus, kemudian saya dapat SK penempatan baru di Pusenlis per 1 September kalau salah, itu di Pusenlis 2013 sampai 2016 saya di Pusenlis Pak. Nah, ya. Nggak kaget pas nerima SK kok nyebrang ke unit lain gitu? Ya kaget juga Pak ya, maksudnya ya kebiasaan ya, kita sudah biasa di transmisi dengan budaya yang di P3B Jawa Bali dan seterusnya gitu kan. Ya memang kita berharapnya bisa kembali lagi dan bisa mengaplikasikan ilmu kita di P3B Jawa Bali yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Tetapi karena memang tugas dari PLN memang mengharuskan saya untuk
sedikit harus belajar atau bergeser ke Pusenlis ya harus kita jalani, dan alhamdulillah memang banyak ilmu baru yang ada di Pusenlis yang bisa saya dapatkan untuk memperkaya istilahnya pemahaman saya terkait dengan sistem transmisi. Kalau dulu kan di operasional nih, operasional, pemeliharaan, ya perencanaan ya mungkin nggak terlalu besar ya, kecil-kecil. Kemudian ketika di Pusenlis ya kita view-nya sudah berbeda gitu. Di Pusenlis lebih banyak di perencanaan gitu, mulai dari sebelum instalasi itu ada sampai kemudian kita mengawal sampai itu terbangun. Itu Pak ya, mulai dari mungkin ada survei, pre-survei, kemudian ada feasibility study, kemudian kita bikin desain, kemudian dokumen lelang, sampai review desain, kita biasanya dilibatkan dalam kegiatan itu. Sehingga relatif selama 3 tahun itu saya banyak belajar ilmu baru di Pusenlis, dan alhamdulillah teman-teman di sana support dan lingkungannya juga sangat mendukung gitu kan. Ya mungkin dilihat backgroundnya dulu, Pak Ahmad pernah di unit jasa teknik Salatiga, mungkin dilihat itu, wah ini unit jasa Salatiga. Oke. Relatif kalau di unit jasa teknik kan sebenarnya banyak di lapangan Pak ya, kita langsung bersentuhan dengan peralatan dan ya kesehariannya seperti itu gitu. Ya baik, setelah beberapa bulan purnama dapat SK lagi. 3 tahun di Pusenlis Pak. Ya, 3 tahun. Terus kemudian per 1 Oktober 2016 saya dapat SK baru mutasi ke unit induk transmisi Jawa bagian tengah, dan sebenarnya masih di engineering juga, jadi masih bisa kita masih kita bawa ya, ilmu kita yang ada di Pusenlis ke WIT JBT, dan kebetulan di situ setahun ya saya di engineering, dan 1 Juli 2017 mendapatkan amanah menjadi Deputi Manager Manajemen Aset, yang ilmu lama yang mungkin sudah lama tidak disentuh, kemudian dapat tugas baru kita sentuh lagi, kita buka-buka lagi, dan kebetulan ada partner dan dulu saya yang Al-Fatihah buat beliau, Bu Ninil. Oh ya. Ninil itu kebetulan beliaunya kan expertnya di manajemen aset, dan sejak saya di DM manajemen aset memang sering berkomunikasi dengan beliau untuk belajar lagi lah istilahnya gitu Pak. Iya. Lama di situ Mas? Di manajemen aset saya setahun Pak, 2017 sampai September 2018. Kemudian per 1 Oktober 2018 saya mendapatkan amanah baru di UPT Bogor. Oh, berarti keluar dari kampung halaman. Keluar dari kampung halaman. Ya masih di PLN juga lah. Di Jawa bagian tengah Pak. Ya. Udaranya nggak jauh beda Ungaran sama Bogor mungkin ya. Ya, sama-sama dingin Pak. Sama-sama ada gunung juga ya. Ya, ngadep gunung lah ya. Gunung. Gimana suasana? Sama Gunung Salak kalau di Bogor. Gunung, view-nya Masya Allah dahsyat. Gimana selama di UPT Bogor? Gimana Pak Ahmad? Ya, sesuatu yang baru menurut saya ya, tugas yang baru, lingkungan yang baru, yang mungkin memang budayanya baru. Jadi yang biasa saya di budaya yang Jawa, di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian sedikit mungkin kalau di Pusenlis budayanya kan mix ya, karena di Jakarta, dan di Bogor ini relatif budaya baru karena baru pertama kali saya harus memimpin sebuah unit pelaksana, dan ya memang harus awalnya harus beradaptasi dan bekerja keras untuk bisa beradaptasi gitu, dan bisa melaksanakan tugas kita. Dan alhamdulillah teman-teman UPT Bogor sangat support, kompak, sehingga semua tugas yang dibebankan ke saya bisa kita selesaikan dengan baik, dan semoga bisa memberikan kontribusi untuk PLN pada umumnya. Itu Pak. Jadi memang tantangannya di sana beda lah kalau sama dari di Jawa Tengah. Khususnya waktu itu kita sempat menjadi pilot project kerjasama antara PLN dengan TNI.
Waktu itu MOU-nya ditandatangani oleh Dirut PLN dan Panglima TNI untuk di Bogor menjadi pilot project untuk penyelesaian masalah ROW pohon. Ya, kita kerjasama dengan Mabes TNI Angkatan Darat, disupport di lapangan oleh Korem Bogor dan sampai Kodim, sampai level Koramil juga dan Babinsa. Kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ROW yang menjadi momok kita bersama. Ya, jadi alhamdulillah selama kerjasama itu kurang lebih 5 bulan kita bisa banyak sekali menyelesaikan permasalahan pohon dan semoga itu tidak lagi menjadi masalah yang berat untuk di PLN ya Pak, karena kita tahu sendiri kasus sebelumnya bahwa memang itu banyak sekali pohon itu mengganggu keandalan sistem kita. Kira-kira gitu Pak, pengalaman yang paling berkesan di Bogor itu salah satunya adalah ketika kita harus mengeksekusi ya kerjasama PLN dengan TNI dalam hal penyelesaian atau pengamanan ROW. Itu Pak. Ya, kantornya dekat Istana Bogor ya, Jalan Sudirman ya. Di tengah kota Pak. Di tengah kota. Tengah kota. Jadi jalan dikit udah kebun raya itu. Dikit. Kalau di Bogor apa nih? Kulinernya apa nih di Bogor yang nggak boleh terlupakan apa di Bogor nih? Kalau kulinernya sebenarnya banyak Pak, tapi kalau di sana kalau sop itu favorit saya di sop buntut Ma'mun ya, yang di dekat itu air mancur itu. Jadi itu yang paling favorit. Sama kalau mungkin Bapak suka masakan Arab, ada nasi kabuli Pak dekat kantor. Gitu. Iya di Panglima Sudirman ya. Iya. Baik. Setelah 2 tahun 5 bulan ya di UPT Bogor kan. Nah, terus dapat lagi tuh surat cinta. Surat cinta. Nah, gimana setelah buka itu gimana tuh Pak Ahmad? Ini ya kebetulan waktu itu memang sempat istilahnya kaget aja waktu itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Pak JM datang gitu kan ke kantor UPT Bogor dan kemudian menyerahkan SK mutasi dan saya mendapat di UPT Cirebon dan relatif juga budayanya juga baru gitu kan. Ya, memang kebetulan dapat tugas yang budayanya berbeda-beda gitu kan. Kalau di Cirebon itu kan antara Jawa Tengah dan Sunda nih Pak. Jadi bahasanya itu kadang Sunda enggak, tapi Jawa juga enggak gitu kan. Jadi ya tantangan baru juga untuk kita bisa beradaptasi di sini, dan bedanya mungkin kalau di UPT Bogor kan instalasi 70 kafenya kan paling cuman 2-3 ruas lah, sekitar 4 transmisi sampai 6 lah ya. Di Sukabumi ada, di ULTG Bogor juga ada. Tetapi kalau di Cirebon relatif kebanyakan masih di sistem 70 kafe. Nah, dan tantangannya lagi kalau di Bogor cuman punya 1 gitet 500 kafe, kalau di Cirebon sudah punya 2 gitet gitu kan, di Tasikmalaya dan di Mandirancan. Dan areanya relatif hampir 3 kali lipatnya Bogor Pak. Jadi kalau di UPT Cirebon kita punya 4 ULTG di Jatibarang, di Cirebon, di Ciamis dan di Garut. Untuk wilayah kerjanya mulai dari Indramayu, dari utara, kemudian di selatan sampai Pangandaran, bergeser lagi sampai Garut, Pamempek, dan kalau PLTP-nya kita sampai punya Derajat dan Kamojang. Yang baru masuk ini PLTP Karaha. Jadi relatif kalau secara luasan wilayah di sini jauh lebih luas daripada UPT Bogor. Termasuk tantangan baru lagi buat saya, dan semoga bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Ya Pak ya, mohon dukungan dari teman-teman dan doa dari Bapak juga. Amin. Tadi SK-nya diserahin sama Pak GM Pak ya? Iya, kebetulan waktu saya untuk ke Cirebon itu Pak GM langsung yang menyerahkan SK-nya Pak. Ada angin nggak ada hujan ya? Ya istilahnya kita
tentara lah ya. Kapanpun tugas itu diberikan ya kita harus siap dan jalan gitu ya. Gitu. Oke. Baik. Gimana sosok Pak JM Sumaryadi di mata Pak Ahmad sendiri bagaimana Pak? Ya, kebetulan kalau sosok Pak Sumaryadi sendiri saya mengenal beliau itu memang sebelum adanya UIT JBT ya Pak, masih di P3B Jawa Bali waktu itu kan. Kita sudah mengenal, beliau cukup aktif untuk knowledge sharing termasuk di CBM juga, dan kebetulan dulu saya juga aktif di CBM. Kemudian bertemu lagi ketika beliau mendapatkan tugas di UIT JBT menjadi General Manager. Secara umum memang beliau punya basic teknis yang cukup kuat sehingga untuk masalah teknis diskusi teknis itu kita bisa lebih banyak eksplor ilmu beliau, dan saya rasa beliau juga tidak pelit kalau soal ilmu. Jadi bisa sharing, bisa diskusi, dan nyambung lah istilahnya gitu Pak. Kalau kita diskusi secara teknis gitu Pak. Wilayah Cirebon itu wilayah kerjanya berapa kali lipat dari wilayah Bogor. Kalau di UPT Cirebon ada 4 ULTG Pak Ahmad ya. Itu, ya. Nah lumayan lah, saya tahu lah lokasinya. Sampai ke Garut, Pak Mempek sana saya udah pernah lah kan. Udah pernah saya sana. Terus gimana merangkul teman-teman gimana Pak Ahmad? Teman-teman sebenarnya memang secara kemampuan memang sudah jalan Pak ya. Kita cuman mencoba untuk membangun komunikasi lebih intens. Kalau saya minta coba untuk keliling ya. Kalau saya memang programnya keliling dulu untuk mengenal teman-teman, memberikan motivasi sama teman-teman, mensupport teman-teman dengan permasalahan WLTG yang relatif berbeda-beda Pak. Kalau di WLTG Cirebon itu kebetulan memang kantornya sebelahan dengan satu kompleks lah dengan kantor UPT. Kita banyak sering berdiskusi. Kemudian kalau di Jatibarang itu karena dia melayani beberapa pembangkit, dan di Pantura itu dengan permasalahan yang berbeda juga. Di Ciamis itu punya kita Tasikmalaya yang menopang jalur selatan. Kemudian yang mungkin yang paling tren permasalahannya itu yang ada di Garut, yaitu layang-layang Pak. Jadi memang permasalahan layang-layang di Garut itu sudah menaun. Kita sudah banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di WLT Garut maupun dari pendahulu saya Pak Stefanus Jan Kurniawan untuk menyelesaikan permasalahan di Garut ini terkait layang-layang. Dan perda di Garut kita sudah endorse dan sudah keluar, kemudian kerjasama dengan Polda Jabar yang kemudian diteruskan oleh Polres Garut juga sudah jalan. Kita sudah rutin sweeping, dan kebetulan saya juga beberapa kali ikut turun langsung untuk sweeping layang-layang di lapangan. Cuman memang mungkin karena budaya ya memang kita harus lebih telaten dan lebih sabar untuk bisa menyelesaikan permasalahan layang-layang ini Pak. Jadi 4 ULTG dengan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda, dan memang harus kita langsung diskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan yang benar-benar paham permasalahannya. Yang untuk sekalian untuk merangkul teman-teman supaya bisa kita lebih kompak lah istilahnya gitu Pak. Kira-kira itu Pak. Termasuk ikhtiar pemasangan jaring ya di GI Garut ya. Betul, Pak Ahmad sudah pernah ke Garut ya. Satu-satunya gardu induk mungkin ya kalau yang di Indonesia yang ditutup dengan kelambu lah istilahnya kalau bahasa Jawa, atau jaring ya. Karena memang di sana itu banyak sekali layang-layang yang mungkin putus dan bisa kemana-mana dan bisa berpotensi menjadi gangguan, tidak hanya di transmisi dan juga mungkin di gardu induk malah gitu. Baik Pak Ahmad, terus sinergi dengan UP3 sendiri gimana Pak Ahmad? Kalau dengan UP3 sendiri kita beberapa kali sudah berkomunikasi Pak ya. Kita berkomunikasi terkait dengan pelayanan pelanggan, dan kemarin juga dengan UP3 Garut juga karena permasalahan kita sama, kita bersinergi untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan layang-layang ada di Garut Pak. Kalau yang di sekitar di sini kemarin kita juga sudah
berkolaborasi dengan teman-teman di UP3 Cirebon juga terkait dengan pelayanan pelanggan untuk rencana pembangunan pembangkit di wilayah Cirebon. Kalau distribusi kan sering langsung ya ke masyarakat ya, ke pelanggan ya. Mungkin sosial layang-layang seperti tadi kan, mungkin bisa lewat radio. Apa ikut gabung nggak kira-kira dari UPT Cirebon? Ya, kalau kegiatan sebelumnya memang kita ada beberapa momen ya Pak, ada beberapa momen kita bergabung, dan kebetulan kalau misalnya teman-teman di WLTG juga sudah intensif ya berkomunikasi dengan teman-teman WLP dan teman-teman UP3 Garut. Ya, kita kan juga punya punya program untuk berkolaborasi dengan unit lain, itu salah satunya dengan UPP yang juga tetangga kita dan juga dengan UP3 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu teknis maupun sosial, itu Pak. Masa-masa pandemi sendiri gimana Pak Ahmad di sana Pak Ahmad? Ya, memang kita kan termasuk istilahnya pelayanan kritikal ya Pak ya. Di pelayanan kritikal memang kita harus bisa lebih bijak dan lebih pintar dalam mengatur, karena kita tidak boleh berhenti bekerja, dan ada beberapa kegiatan yang memang kita tidak bisa lakukan dengan WFH. Jadi memang teman-teman harus melaksanakan pekerjaan itu di luar dan di lapangan, dan support kita dari manajemen ya bagaimana kita memberikan support berupa mungkin alat pelindung diri yang cukup memadai buat teman-teman, kemudian memberikan suplai nutrisi supaya mereka bisa menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, karena mau tidak mau memang pekerjaan kita atau tugas dari kita itu memang tidak bisa kita lakukan secara WFH, dan kita harus lakukan onsite gitu Pak. Jadi kita sering juga pantau teman-teman. Kemarin kita mendapat pinjaman peralatan Genus ya dari UID JBT, dari kantor induk, dan kita coba scanning teman-teman. Ya, kita harapkan bahwa memang proses scanning ini ya sebagai deteksi dini aja, deteksi dini, karena teman-teman memang mobilitasnya relatif cukup banyak dan tidak bisa dikerjakan dari rumah. Ya, kita harapkan pandemi ini bisa segera selesai, jadi teman-teman bekerja juga lebih tenang dan lebih nyaman di lapangan, tidak harus terbatas atau kepikiran dengan masalah ini gitu. Karena tugas kita memang relatif cukup berat dalam menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik di wilayah Cirebon dan sekitarnya Pak. Ya, apalagi pelanggan kita dalam posisi begini kan lebih banyak di rumah Pak ya. Betul. Nah, apalagi ini pemerintah sudah memperlakukan PPKM darurat ya mulai 4 Juli besok Pak ya. Ya. Jadi otomatis listrik sangat diperlukan untuk di rumah ya, baik untuk penerangan, buat Zoom, buat AC segala macam ya. Baik Pak Ahmad, di akhir acara ini mungkin ada himbauan buat dari Pak Ahmad untuk masyarakat umum ya, agar strom mengalir terus tiada henti sampai ke rumah pelanggan. Monggo Pak Ahmad. Pada masyarakat mungkin ya yang di sekitar transmisi, kami UPT Cirebon dan teman-teman di WLTG juga yang tadi sudah saya sampaikan ada 4 WLTG itu berharap dan memohon atau menghimbau lah ya istilahnya kepada masyarakat semua yang berada di sekitar transmisi untuk mensupport kita dalam menjaga keandalan sistem transmisi dan menjaga keberlangsungan suplai listrik yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah dengan cara yang pertama, mohon untuk tidak menanam pohon keras di sekitar RW atau di bawah jaringan, karena itu juga bisa berpotensi menjadi gangguan penyaluran energi listrik ini. Yang kedua, untuk teman-teman atau masyarakat yang hobi bermain layang-layang agar tidak bermain layang-layang di sekitar transmisi. Sebenarnya secara umum yang namanya layang-layang kan
tidak bisa dilarang Pak, karena itu memang mainan atau budaya masyarakat, tetapi kita menghimbau dan memohon kepada masyarakat agar tidak bermain layang-layang di sekitar transmisi, di sekitar jaringan, atau di tempat-tempat yang mungkin jika ada sesuatu atau layang-layang putus dan seterusnya, itu layang-layang bisa nyangkut ke jaringan kita, karena itu juga bisa berpotensi untuk mengganggu penyaluran energi listrik, khususnya ya Pak, untuk layang-layang yang mungkin talinya itu berupa kawat. Jadi mohon untuk tidak bermain layang-layang di sekitar transmisi, karena selain itu bisa mengganggu keberlangsungan penyaluran energi listrik, itu juga bisa menjadi berpotensi untuk keselamatan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kira-kira himbauan yang bisa kita berikan kurang lebihnya itu Pak, support dari masyarakat terkait dengan kita menjaga keandalan sistem transmisi kita, penyaluran, sehingga nanti listriknya juga ujung-ujungnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu aja Pak Muhar. Baik. Oke, mungkin ini penutup, benar-benar penutup. Mungkin ada salam buat teman-teman dari Pak Ahmad, dari dulu RJTD, RJBR, dan teman-teman semua juga. Ya, menurut saya salam buat seluruh teman-teman ya. Mungkin yang pertama teman-teman di dulu ex-Region Jawa Tengah dan DIY, mungkin beberapa sudah purna tugas Pak ya. Kemudian yang sering berinteraksi dengan saya juga ada di teman-teman yang satu angkatan lah, kuliah di beasiswa S2, kemudian teman-teman di Pusenlis juga, dan seluruh teman-teman PLN khususnya di unit induk transmisi Jawa bagian tengah. Semoga kita bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi dan kita diberikan kesehatan supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk PLN dan masyarakat Indonesia. Kira-kira itu Pak Muhar. Amin. Terima kasih Pak Ahmad untuk sharingnya di pagi-pagi ini. Walaupun Pak Ahmad saya tahu belum sarapan nasi Cirebon, apa Pak Ahmad? Nasi jamblang atau empal gentong itu yang mungkin yang paling populer ya Pak ya di sini. Baik. Doncang kalau masalah doncang ya. Tapi saya nggak, maaf juga, saya nggak bisa gabung ini kalau offline bisa kita langsung ke lokasi ya. Pandeminya sudah berlalu, kita tunggu di Cirebon Pak. Amin. Kita bisa kuliner di Cirebon. Amin. Dan mohon izin juga video ini saya share di sosial media Pak Ahmad ya. Siap ya Pak. Ya silakan dilanjut aktivitas kembali. Saya cuman mungkin Pak Ahmad punya waktu untuk saya jam 7 sampai paling lambat jam 8 ya. Setelah itu link Zoom udah menunggu Pak Ahmad ya. Oke ya Pak. Baik Pak Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhar.